Bismillahirrahmanirrahim. Babun nikahi. Sebelum disambung ada cerita cik yo. Kau ada cerita. Demi sungguh ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Dikata orang bagi laki itu Abu Dajanah. Namanya Abu Dajanah. Maka ada laki-laki apabila sembahyang dia akan sembahyang subuh, keluar dia hal-hal cepat. Sudah sembahyang keluar ya. Tidak sabar laki-laki itu sehingga mendengar akan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat lakinya mamingan doa Nabi. Assalamualaikum Pak. Kemudian berkatalah Nabi bagi Abu Dajanah pada satu hari, adakah tiada bagi engkau hajat kepada Allah Ta'ala? Tak perlu. Tak ada hajat engkau kepada Allah. Engkau pagi saya tak mendua ke. Sudah sembahyang. Berkata Abu Dajanah, bala, lain. Lain dua hajat. Maka berkata Nabi, kenapa kau tidak berhenti engkau? Sehingga mendengar engkau akan doa. Engkau pagi saya sudah Assalamualaikum. Aku tidak berhenti lu sehingga mendengar doa. Berkatalah dia, Abu Dajanah, bagiku ada uzur ya Rasulullah. Ada uzur. Berkata dia, Nabi, apakah uzur engkau? Berkata Abu Dajanah, bahwa rumahku berdekatan bagi rumah si laki-laki. Di rumahnya berarti di rumah orang lain. Di rumahnya ada nakal. Ianya nakal itu berdekatan di atas rumahku. Di antara rumah ada nakal, batang nakal. Maka apabila berhembus angin di waktu malam, jatuhlah dari buahnya yang basah di rumahku. Jatuh. Nombor 2. Maka apabila bangun anak-anakku dan sungguh menyentuhkan mereka anak kemudaratan dari lapar. Anak dia lalu itu lapar. Maka tidak memperoleh mereka yang akan memakan mereka akan makanan. Tak ada. Sudah juga lalu perutnya lapar. Tak ada makanan kena makannya. Maka cepat-cepat dia nak sebelum bangun mereka dan mengumpulkan dia anak barang yang jatuh nakal kumpulnya. Dan membawa aku akan nakal itu kepada orang punya nakal. Yang biasanya nakal di kumpulan anak ceko. Ada jatuhnya ke orang punya nakal itu. Demi sungguh melihat aku akan nakku pada satu hari. Sungguhlah meletakkannya akan tamar akan nakal ke dalam mulutnya. Sekali, besarnya kali lain, alih makan. Saya masuknya ke mulutnya. Maka mengeluarkan aku akan nakal itu dengan anak jariku dari mulutnya. Keluar. Mantumna orang menjaga anak jangan sampai makanan haram. Itu kira. Berkata aku baginya anak, ya bunayya la tufaddih abaka fil akhirah. Hai anakku, jangan kau beri malu ayah di akhirat. Kalau kau makan dari orang kau malu dan di akhirat. Maka menangis ya anak. Sadarnya. Karena sia-sia laparnya anak terlampau lapar litak. Maka berkata aku baginya anak, jikalau keluar diri engkau tidak meninggalkan aku akan haram dan kau masuk ke dalam rongga engkau. Andaikanlah keluar diri engkau nan makan tu dicabut itu. Andaikan mati betul ya? Nan di dalam mulut engkau dicabut itu. Mengumpulkan dia akan nakal serta lainnya kepada orang punya nakal. Nakal buah nalah ilmu macam dia ambil no. Dia ambil no lalu dimakan. Dia antaranya kerang punya. Mandanga itu fadamat mengalir dua mata Nabi. Nangis Nabi. Itu sebabnya mengko ndak satunya berjamaah. Ndak satunya mendoa. Kalau mendoanya kan terlebih sih, Bu. Makanan nak makanan orang tu. Dan menanya Nabi dari orang yang punya nakal. Siapa orang punya nakal? Itu Nabi Abu Dajanah.
Dikata orang baginya yang punya nakal tu syanu yang munafik. Syanu tu. Maka menyeru Nabi akan dia orang tu, orang punya nakal. Berkatalah Nabi bagi orang punya nakal, juallah dia engkau demikian nakal yang pada rumah engkau tu, jo 10 dari nakal, ureknya dari permata zabarjat yang hijau, batangnya dari ameh yang merah, rantiangnya dari lu'lu yang putih, besertanya dari bidadari dengan sebilangan barang yang di atas nakal. Dia mau di Bali itu. Tidak. 10 nakal. Nakal cik pak. Tapi nakal itu ureknya zabarjat. Kamu parmato tu? Ya. Nah. Batangnya ameh dan merah. Rantiangnya lu'lu dan putih. Basar tu nakal tu ada lu bidodari. Bidodari sebanyak buah nakal itu. Lain nama engkau di Bali itu. Jadi Nabi ya. Kan nakal surga maksudnya gua. Berkatalah bagi Nabi orang munafik. Aku tidak pedagang naman jua dengan barang nambah janji. Kalau kau jual kontan-kontan itu janji. Tidak akan menjual aku kecuali kontan. Ya, tidak berjanji. Kontan tak usah janji dah. Maka malompe Abu Bakar Siddiq. Tampil Abu Bakar Siddiq. Radhiyallahu anhu. Berkata, ya Abu Bakar, ianya nakal engkau dan Bali dengan 10 nakal ditampik itu ay. Tu nakal dan ada senan 10. Dan Bali nakal engkau nancik ko 10. Tiada di Madinah semisal demikian nakal. Da ado nan bisa menandyangi nakal Abu Bakar tu di Madinah. Paling rancak. Mangko gembira menapik ciko. Muhayo. Abang kata menapik. Manjua aku akan engkau kan. Manjua. Berkata Abu Bakar, lah membali aku. Kemudian maibahkan dia akan nakal bagi Abi Dajana. Ya dah. Nakal nan di tepi rumah dia kau. Dia akan kabur Dajana. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah menjamin aku bagi engkau, hai Abu Bakar, yang gantinya. Lah dan jamin gantinya. Gantinya kemudian serbu. Maka gembiralah Abu Bakar dan gembira pula Abu Dajana. Kalau tekan kalau dan datang munafik ke istrinya. Berkata munafik, sungguh balabo aku hari ini akan labu yang besar. Balabo ini. Mengkabarkannya kan kisah. Cerita kok. Nah kalau awak nan solah rumah gua lah di Bali juga Abu Bakar 10 batang narancak-ancak sinan tempeknya. Kamu labo tu. Itu kecing kuininya. Berkatalah si laki-laki tadi, sungguhlah mengambil aku akan 10 dari nakal. Dan nakal yang menjual aku akan nakal itu ya, adalah tetap di sisiku di rumahku selamanya. Nakalku sekojo. Nakal aku sekojo ah. Tak bisa-bisa di rumah awak tu. Bisa jual. Nak jual dah. Makan engkau dari nakal. Dan tidak memberikan engkau ke orang punyanya. Kalau buahnya, ya tu akan ambil je buahnya. Hendak? Kau buah je, kau jatuh buahnya, ambil je buahnya. Maka tatkala lah tidur laki-laki tadi di demikian malam, laki duanya malam, cakulah terjual lakat jawali, akhirnya kebinyinya, kalau buah. Dan nakal di salah rumah apa, ambil je. Dan lepas subuh yuk. Tiba-tiba nakal itulah berpaling saja dengan kudrat Allah ke rumah Abu Dajana. Allah pisah saja. Lah di halaman rumah Abu Dajana nakal tumbuh. Seolah-olahnya nakal tidak dolai di rumah orang munafik. Maka heran orang munafik kasa sudah heran. Inilah mukjizat Rasulullah SAW. Nakal orang takutnya memelihara dirinya dari memakan yang haram. Itu
Itulah balasan itu nalah. Kan sedia kan. Nah kalau alih jual, tapi aja kan naik. Babun nikah. Ini bab nikah. Hianya nikah pada logat bahasonyo menurut bahasa berkumpul. Itu nikah pada logat berkumpul dan ijtima berkumpul. Di antaranya nikah mana berkumpul, kata mereka, tanakahatil asjaru, apabila telah berkumpul sajar kayu, apabila cenderung dia kayu dan berkumpul setengah kayu kepada setengah. Kayu kuah. Nensuk, lasuk, la tonong kida. Kida la cenderung kesuk. Kalau kumpul itu, namanya itu bernikah kayu. Itu mana berkumpul. Itu mana agak yo. Menurut syarak, menurut agama, nikah itu akad yang mengandung akad akan mengharuskan bersetubuh. Dengan apa akad? Dengan lafaz nikah. Menikahkan aku akan engkau. Janwali. Menerima aku akan menikahinya dan suami. Kan seketik ni tu. Tentang peyang lah lidah macam. Kadio. Seketik lafaznya tapi orang payah macam. Atau lafaz tazwid, mengawinkan aku akan engkau. Itu lafaz 2 sen. Lafaz nikah 2 sen. Kalau tidak menikahkan aku akan engkau, kalau tidak mengawinkan aku akan engkau. Selainan 2 tu tak boleh. Timpa gauan engkau jangan den, tak boleh. Ini dah. Timpa bauan engkau jangan den. Itu akad noh. Anak dia tu. Harus jodoh itu. Dan ianya nikah hakikat pada akad. Majazi pada watak atas kata yang saya. Dinan hakikat nikah tu akad tu mana? Jadi tidak sembarangan dia. Tidak sembarangan lafaz nang dibaca untuk makad ke nikah. Boleh Jawa Arab, boleh pula diterjemahkan ke bahasa Arab. Kalau bahasa Arab apa? Angkah tuka bibinti bimahrin kazai. Kabiltu nikaha bintaka bimahrin kazai jenali. Lihat tu. Bisa sih tak ngerti ni tu. Tak ngerti sesi bah pesawat saya. Disunatkan nikah bagi orang yang berkeinginan, artinya orang yang berkeinginan bagi watak. Sekalipun sibuk orang dengan ibadat. Awak sibuk beribadat, sunatnya nikah. Kerja ibadat sengkau. Walaupun macam itu, disunatkan juga ni. Akini digalaan orang nikah. Ya nak? Kalau nikah, datuk aku nikah galaan orang. Sementara nikah tu sunat. Kini ngadik, kamu banyak orang galaan. Nyalah kawin melihat. Kawin cili. Kan digalak-galaan orang. Memang galaan. Tu sunat Nabi. Nikah tu sunnah Nabi. Sunat melaksanakan. Orang mengarah juga dengan sunat. Mengawak kampagunjang orang. Enak. Itulah. Ayo, itulah. Tak tahu kamu tu ayo.
bagi orang yang ingin lagi kuasa di atas ongkos. Itu kerja. Pingin saya tidak do ini. Ya dah. Ongkos nak marah. Dah do. Ongkos tu nyatalah dari mahar, pakaian pasal pakaian pasal ko, balian bajunya sekali 6 bulan. Itu mana, dan pakaian pasal mungkin. Dan nafkah harinya. Itu hari ko sanggup menafkahi. Jadi sanggup membayar mahar, sanggup membalikan pakaiannya, dan sanggup lo menafkahi hari ke hari. Tapi kalau tidak sanggup doh, anda disunatkan nikah. Wah itu tanahnya orang. Ini tanahnya perempuan. Dinan wajib membeli baju nomor sekali 6 bulan. Baik balina sekali 6 bulan, Mbak. Dia minta. Dia baju. Ya nak. Hah? Mengapa kau cari ya? Mengapa kau cari itu? Kalau dari peti. Karena hadis yang sudah tetap. Di hadis itu pada sunan-sunan. Sungguh telah datang satu jumlah dari hadis di kitabku. Hukum nikah. Dan karena barang yang pada nikah itu dari memelihara agama dan untuk mengekalkan keturunan. Itu nikah. Nak keturunan, nak tapalero agama dan nak keturunan. Kalau tidak ada keturunan, itulah putus itu. Ya enggak? Adapun orang yang rindu ke nikah, lagi lemah dari ongkos, tidak do, pembiayaan mahar tidak do, maka yang lebih aula bagi orang itu meninggalkan nikah dan memecah keinginannya dengan puasa. Puasa sendiri, hilangin ke nikah do ke puasa. Kena do peti, enak. Tidak ada ongkos, tidak sanggup ambil ongkos. Tidak boleh dengan obat. Diubi badan wakwah. Sehingga lama. Sehingga tidak ada keinginan untuk nikah. Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak ada nafsu boleh. Tidak ada puasa. Jobe tidak boleh. Dan dimakruhkan nikah bagi orang yang lemah dari ongkos yang tidak rindu. Nah, rindu ndak lo, ongkos ndak lo do. Nah, nikah juga makruh. Dan wajib nikah dengan nazar. Itulah sekira-kira disunatkan. Contohnya sakit. Aja nak. Aden kalau disiatkan Tuhan Allah dan sakit ya, Aden bernazar bernikah. Ya siatkan Tuhan Allah. Wajib nikah. Kau nak boleh lebih nyak kena dinikah dia. Badoso. Bini mambik tu badoso. Ada yang kalau mati bini dia nikah. Atau itu. Nazar itu dah. Wajib nikah. Wajib nikah ya. Wajib. Kau nazar. Ada yang kalau lagi banyak senjualah dulu. Orang-orang dulu. Orang-orang dulu. Ada kalau lagi banyak senjualah dulu. Ada yang ke nikah.
Bernazar dia menikah. Oh iya banyak lalu terjual Ayo wajib nikah. Kena langsung bersuara. Berso. Nazar wajib langsung kan. Mana nazar ya? Ada ambil nak dia bini mak. Ni lah. Anu berso. Di seorang isteri mengambil suami. Dia tu dino. Dah dia berso leo. Tidak bersama dia. Dah dia berso yo. No suara, Pak. Disunatkan memandang tiap-tiap dari suami istri sesudah bercita-cita di atas nikah. Awak berkeinginan nikah dengan seorang perempuan. Disunatkan menceliak perempuan itu dulu. Sebelum nikah. Ada keinginan awak kekawin dengan perempuan tu, celiak tu. Nyon celiak awak tu. Anan diceliak muka dan dua telapak tangan tu. Muka dan tangan. Tu nak boleh celiak. Kalau tak tahu jual kecil anak karuan go pak. Dah. No je kecil no. Oh bujang ya. Kira enggak Atau gadis no. Kira tu. Ya tak? Dia pun ni. Ayo. Tu jual kalau saja tu jual kecil anak karuan. Anda boleh lu dulu nyesal. Tu mangko disunatkan menceliak sunat. Ayo. Kini labiah mek belum. Dak menceliak di bawah no ke. Kau ini nak di bawah no. Dak boleh ke. Kau ke bawah nanti lah sebentar ya. Santai. Nikah 10,000. Kedua anak awak ambil tu. Tidak. Dua anak awak kecil no kecilnya kau no kawin je tua. Kali bawa no ambil. Bersolak apa tu? Dari ambil anak awak bersolak. Dan sebelum khitbah. Jadi disunatkan memandang tiap-tiap dari suami isteri sesudah bercita atas nikah dan sebelum khitbah, sebelum meminang. Kini kau lah duk keinginan awak kawin je perempuan tuan. Celiak lu. Sudah celiak baru dipinang. Orang awak kau tak ada tu dia. Bah minang kau. Bah nak minang. Rubba ragibin ilaiki. Banyak orang neningin kepada engkau. Itu lu. Ada encik. Itu tak sebut anak. Ada encik. Tapi kalau orang Melayu je pantunnya Minang. Surek banamo surek nahu. Kalam tasisi ateh kasau. Bapak menaruh burang mau. Mukasu ati nak mencakau. Itu doh. Itu Melayu. Di kabu ano. Itu lah. Surek banamo surek nahu kalam tasisi ateh piti. Ambo iyo menaruh burang mau. Iyo kalago musim kini. Itu dah biar doh. Tak muar. Tapi alun kalago musim kini. Dah itu. Itu pais dah leh. Jangan kaya 250. Dia tu kaya 250. Baru so gitu dah. Tu orang awak. So, lai tu lak nabis gitu. Tanda untung. Jadi disunatkan memandang tiap-tiap dari suami istri akan yang lain selain aurat. Aurat boleh saja. Selain aurat yang sudah ditetapkan dalam syarat sembahyang. Aurat sembahyang. Selain muka dan tapak tangan itu aurat dalam sembahyang. Itu tidak boleh lihat. Dan boleh muka dan dua tapak tangan.
Maka memandanglah orang dari perempuan mereka akan mukanya. Karenalah dikenal cantiknya. Kalau lihat mukanya kalau jaleh rancaknya tu. Dan dua telapak tangannya, zahir dan batin. Pungguang tangan dia. Supaya dikenal akan lembut badan perempuan itu. Jadi kalau lihat tapak tangannya kok itulah menzahirkan badannya lembut. Tak cotang kayu dannya tu. Dan dari orang yang dengan dia budak, budak belum nangka dikawini. Selain barang antara pusat dan lutut. Selain barang antara pusat dan lutut. Dia tangan macam lihat. Tak boleh sehingga dari pusat sampai ke lutut. Itu tak boleh macam lihat. Kalau nangka dikawin, itu budak. Kedua-duanya memandanglah kedua-duanya dari yang lain akan demikian. Laki-laki boleh memandang. Perempuan boleh memandang. Kalau budak suami, boleh dipandang suami selain antara pusat dan lutut. Dan pastilah pada ketika memandang itu, dari yakin kosongnya perempuan dari nikah. Tidak kawin, tidak nikah perempuan itu. Itu yang keringini. Kalau orang lelaki yang ingini tu. Nah, jadi rencana kalau kawin, orang adalah kawin. Orang nan boleh dipinang, orang nan tak balaki, tak puluh dalam idah. Kalau orang lelaki nanti sekarang ada juga. Ayo, dia. Jadi kalau perempuan dalam nikah atau perempuan dalam idah, tidak boleh pinang. Dan bahwa tidak mengalah di atas sangkanya, ya, untuk diperkenankan. Tapi kalau menurut sangkuak, indak kari kabuanya hanya salah, jangan pinang. Indak. Menurut sangkuak kursi kuak kalau dipinangnya saja leh dak ketemu nya, jangan pinang. Dan disunatkan bagi orang yang tidak mudah baginya orang memandang, yang disunatkan bahwa mengirim utusan orang akan sebagai perempuan supaya memikirkan dia orang akan perempuan dan mensifatkan orang akan perempuan, supaya memikirkan utusan akan perempuan dan mensifatkan akan perempuan baginya orang. Tidak bisa awak dong mencari dikirim seorang perempuan kajadi waki awak kaman caliak perempuan tu. Gitu. Di perempuan nan waki awak itulah nang kaman curi tu kan kawak mana perempuan tu. Dan perempuan tu harus amanah. Dia lihat tu. Bahan sebananya. Ya enggak? Badu tu enggak boleh. Malabih-labih enggak boleh. Mengurangi enggak boleh. Baanan terjadi di perempuan tu, itulah yang dikecilan oleh utusan kau. Kawak cenderung kau nak menang. Kalau tak bisa awak menceliak. Dan keluarlah dengan memandang menyentuh. Ini menyentuh. Maka haram karena tidak ada hajat kepada menyentuh. Dan haramlah di atas laki-laki walaupun orang tua. Apa yang haram? Apa? Haram di atas laki-laki walaupun laki-laki tua. Tua deh. Haman. Oh, tua. Syekhama, walaupun tua kedua-duanya,
laki-laki tuh, perusi tuh lo, anan harap menyengaja memandang sesuatu dari badan yang lain. Lihat. Baik merdeka maupun budak, yanglah sampai akan batas yang diingini padanya. Walaupun perempuan itu buruk atau perempuan itu tua, dan kebalikannya. Lihat. Akan sama khilaf bagi Hawi sebagai Rafi'i bahwa memandang dengan tidak ada keinginan atau serta aman fitnah di atas kata muktamad. Tidak pada sebagai cermin seperti barang yang berfatwa dengan barang saling satu. Perempuan tagak sedang cermin dari Islam dicaliat cermin itu darab darab nanti caliat. Nah, kan cermin. Kan gambar dak perempuan tidak gambar no. Di mencari televisi, Pak. Enak. Kan banyak perempuan yang menari-nari dalam televisi. Ada lihat televisi itu. Dalam tidak. Enak. Iya. Dan kata Imam Asnawi, karena mengikut bagi kitab Raudah, sebenarnya yang betul halal memandang kepada muka dan dua telapak tangan, seketika aman fitnah, itu adalah lemah kata itu. Sedemikian memilih Tuanku Azra'i akan kata satu kaum, halal memandang muka dan tangan orang tua yang diamani dari memandang keduanya fitnah. Orang tua dipandang mukanya, pandang tangannya, tapi tidak kena fitnah. Aduh, halal cuy. Tidaklah halal memandang kepada kedua perempuan merdeka dan kepalanya. Kataan. Di orang persiko diceliak keduanya, diceliak kepalanya. Haram. Dikata orang halal serta mukaruah memandang dengan tidak syahwat. Jadi kalau memandang tidak syahwat, halal tapi mukaruah. Dengan tidak syahwat, tidak perlu takut fitnah kepada umat budak, kecuali barang antara pusat dan lutut. Karena barang antara pusat dan lutut itu auratnya budak dalam sembahyang. Dan tiadalah dari aurat suara. Maka tidaklah haram mendengar suara. Oh itu. Kecuali apabila ditakuti dari suara itu akan fitnah. Atau merasa lazat jaringan fitnah. Jadi kalau perempuan bersuara. Auratkah suara perempuan itu? Tidak. Kecuali kalau ditakuti fitnah. Suara nan ditakuti fitnah. Malagu perempuan tu. Tidak. Kalau ngecek-ngecek besok kok tidak ada. Tapi kalau malagunya, bahkan Quran dibacanya jo lagu dan menarik, haram mendengar. Ya. Quran tu ya saja je lagu orang macam mana. Di Quran milo haram. Tapi kalau kecek-kecek biasa kan, mendengar kecek-kecek kursi biasa kan, haram. Tapi mendengar suara merdunya itu haram. Tunggu tidak boleh perempuan itu membaca Quran di hadapan laki-laki memerdukan suaranya. Satu barang yang membahas akan dia barang zakasi.
Dan berfatwa setengah ulama mutakhir harus memandang anak kecil bagi perempuan. Anak laki-laki ketik, kuliahnya menang perempuan. Di walimah dan di tempat gembira. Walimah tempat beralik. Gembira di waktu hari raya. Sebenarnya yang mu'tamad di sisi Syekhaini tidaklah harus memandang farad anak kecil yang belum diingini. Ya anak ketik tidak boleh dipandang faradnya. Farad perempuan ketik nalun diingini perempuan tu nak ketik baru tidak boleh juga melihat faradnya. Dia kata makruh demikian. Mensahihkan Imam Mutawali, ya, apa yang disahihkan? Halal memandang farad anak laki-laki sehingga mumais. Tapi kalau anak laki-laki boleh dipandang sebelum mumais. Kalau mumais artinya lah bisanya membedakan rancak jelok. Itulah mais. Anda boleh dipandang oleh farad anak laki-laki itu. Menjazamkan dengan dia kata oleh lainnya Mutawali. Dikata orang haram jauh. Dan harus sebagai ibu memandang farad keduanya. Ya, sebelumnya mais tentunya membersih guys. Dan menyentuhnya di zaman menyusu, di zaman pendidikan karena darurat. Jadi kalau mau maisnya udah boleh. Dan boleh bagi budak yang adil memandang kepada pengulu perempuannya. Pengulu perempuan budak, budak boleh. Budak perempuan boleh memandang pengulunya kalau pengulu perempuan. Kalau budak itu adil. Yang disifati dengan sifat adil. Tapi boleh memandang ada barang yang selain barang antara pusat dan lutut. Kahia. Sebagaimana hianya memandang. Boleh budak memandang pengulu. Boleh pula pengulu memandang budak. Kalau budaknya kecil. Dan bagi mahram. Walaupun mahram itu fasik atau kafir. Memandang barang yang selain pusat dan lutut darinya perempuan. Sama dengan memandang kepadanya laki-laki. Mahram kurang nan tak bisa, nan tak boleh kawin jawab. Enak, orang nan tak boleh kawin jawab tu mahram tu. Bolehnya memandang, tapi selain pusat dan lutut. Dan bagi mahram, dan yang memisali mahram, boleh menyentuh barang yang selain pusat dan lutut. Tapi menyentuh punggung, menyentuh betis mahramnya, seperti ibunya, anaknya, kebalikannya, tidak halal kecuali kan hajat. Punggung ibu wak sentuh, kalau tidak hajat pun tak boleh. Ya tak? Atau punggung anak awak posio, disentuh punggungnya. Kan tak ada hajat, tak boleh. Tidaklah halal kecuali kan hajat. Sakit ya, contohnya tak. Sakit di punggungnya. Tentu terpaksa diubek punggung kan sentuh ayo. Itu kan hajat mana. Atau kan sayang. Menyentuh kan sayang dia punggungnya, kepalanya. Dan sekira-kira haram memandang, haram pula menyentuh dengan tidak pakai dinding. Dinamakan haram dicali, haram itu disentuh. Karena menyentuh lebih bersangatan pada lazat. Tapi haram menyentuh wajah perempuan dan lain hal mutlak. Dan setiap barang yang haram memandangnya darinya orang laki-laki atau dari perempuan hal keadaan berhubung, haram pula memandangnya hal keadaan berpisah. Kini dipotong kaki kerusi. Tidak. Setelah pisah badan tu. Haram juga mendangnya.
Teman Nabi Allah berbuang biar berpisah haram memang. Contohnya seperti kalamah, kuku tangan, kuku kaki, rambut perempuan, anak laki-laki, maka wajib menyembunyikan keduanya. Jadi kuku orang perusiko lah dikariknya haram juga mendak. Abuaknya bila lah berpisah ke kepalanya haram juga mendak. Atau maka disembunyikan. Di kuku orang perempuan, abuak tangga orang perempuan, diandoat jangan dipenampak-nampak. Baru besoknya saya sini ya. Muslimah, muslim adalah dari orang kafir. Sedemikian perempuan yang terpelihara dari orang fasik. Jadi kalau perempuan yang terpelihara, tidak bolehlah dipandang oleh perempuan yang fasik. Ya. Jadi perempuan kau yo celiak-celiak lah. Jangan bergaul aja perempuan fasik. Karena haram wak mempercaliakan diri wak ke perempuan yang fasik. Dengan apa fasik? Dengan sihat. Sihat kok perempuan sama perempuan. Ya nak? Atau zina, pasiatnya dengan zina. Atau pasiatnya dengan sihat. Ini sama ini. Itu sihat namanya. Atau dengan kiadah. Pasiatnya dengan kiadah. Cara dia kiadah. Bagurau-gurau perempuan sama perempuan. Tapi lah lewat dari batas. Itu pasiat. Ada perempuan macam itu. Awak perempuan yang terpelihara, jangan satu bergaul dia. Haramlah berguring dua laki-laki. Laki-laki sama laki-laki tidak boleh lalu berdua. Atau dua perempuan. Perempuan sama perempuan tidak boleh lalu berdua. Araini fi saubin zahid. Hal keadaan tidak berkain. Laki-laki tidak berkain sama laki-laki. Fi saubin wahid. Selimut cik. Awak lalu tidak berkain tapi selimut cik. Tidak boleh. Baik laki-laki sama laki-laki, baik perempuan sama perempuan. Sekalipun tidak sentuh-menyentuh keduanya. Atau berjauhan keduanya serta satu tempat tidur. Wak tempat tidur sih. Tidak bagi siapa ada. Tidak boleh. Khilaf bagi Subki. Dan membahas Subki akan istilah bapa atau ibu. Karena kabar padanya itu jauh sungguh. Jadi kalau apa bolehnya lalu jua anak laki-lakinya. Kalau ibu bolehnya lalu jua anak perempuannya. Tidak berkait. Orang yang membolehkan itu jauh. Tidak betul terus. Ya tak? Jadi ibu lalu jua anak perempuannya. Apa lalu jua anak laki-lakinya. Tak boleh. Anak laki-laki dah berakal. Ayo. Karena kabar.
wajiblah wajiblah menceraikan antara anak 10 tahun. Di kalau anaklah 10 tahun, dia lalu jawab. Dan 2 ibu bapaknya dan saudaranya dalam berbaring. Anak kalaulah 10 tahun, dia lalu jo ibu bapaknya, dia lalu jo saudara perempuannya. Gitu. Anak laki lah 10 tahun, mana go? Ijan dibiarkannya lalu jo saudara perempuannya. Sekalipun berpikir pada demikian setengah mereka, dengan membangsakan bagi bapak je ibu. Dia dulu orang demikian, kalau bapak je ibu, kalau bapak je anak laki-laki, kalau ibu je anak perempuan, boleh. Walaupun macam itu anak, tapi sebenarnya tidak boleh.